Kita ini jangan sampai terbawa dalam nuansa negara sekarang ini, sehingga menghilangkan integritas kita sebagai pengelola masjid atau orang yang dituakan di situ atau orang yang dihormati di masjid itu. Karena ya tradisi pemilu ini ya kadang-kadang kita menyebut rasional, Pak. Peraturan cerdas semua nih. Pemilih rasional yang artinya paham kalau dia memiliki integritas. Kalau saya partai ini, saya tetap partai, tidak berubah. Ada yang bilang rakyat di sini, Pak, pemilih cerdas. Jadi ada yang rasional, ada yang cerdas. Tapi begitu masuk tahapan mendekati Minggu Tenang, ketika program ada kan, kacau semua. Hilang pemilih rasional, hilang pemilih cerdas, hilang semua itu, Pak. Yang ada itu adalah pemilih ada kan? Itu. Karena ketika datang seseorang dengan ada kan, kau datang ada kan, kau bawa. Nah, hilang semua itu. Pemilih cerdas hilang, pemilih rasional hilang. Nah, jangan sampai kita juga sebagai pengelola masjid, karena kadang-kala Minggu Tenang itu adalah minggu berzikir. Dan pasti kita lah yang diundang untuk mimpin zikir. Ya, ini tradisi di Indonesia loh. Oh, Minggu Tenang itu diisi dengan zikir di rumah siapa gitu. Di ruang tamu kita berzikir, di ruang belakang ada envelope yang menunggu, ada kan? Gitu. Jangan sampai kita terbawa juga di situ. Ya. Sehingga integritas mubalik ini, pengelola masjid ini jadi diragukan. Saya sebagai kakak ini tanggung jawab saya nih. Mudah-mudahan bukan saya yang masuk dosa besar, ini yang masuk dosa besar. Ini yang tanggung dosanya, jangan saya. Makanya beliau saya suruh sambutan tadi. Saya tinggal menambahkan sambutan inti beliau. Jadi gitu, supaya kalau dosa ketua panitia tanggung. Kalau sosialisasi atau ini tidak berhasil gitu, ya. Jadi ada beban berat selaku kita mubalik, selaku pengelola masjid dalam membina umat ini. Ya, punya beban berat. Jangan kita anggap enteng kita sebagai dai, kita sebagai ustaz, ustazah, kita sebagai penceramah, kita sebagai ya kalau ada ulama di sini, alhamdulillah. Kalau ada kiai juga di sini, ada kiai, pimpinan pondok ada. Kalau kita juga kiai, ya alhamdulillah. Tapi kita ini memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang besar. Ya, karena banyak juga dai, ya bukan kategori ulama, dai gitu ya. Yang misalnya dia khotbah di mana-mana, dia melihat itu ada kan. Kalau adakannya cuma 250, dia tidak mau khotbah lagi di situ. Oh, itu lalu kecil nih. 250 tidak jauh dikunjungi di ini sana, Tapalang Barat sana baru cuma dapat 250 ya. Tidak cocok sesuai dengan pengeluaran. Ya. Nah, ini yang membahayakan kita. Ini yang akan membahayakan kita, terutama kita ketika menghadapi ini. Ya. Jangan sampai kita juga terbawa dalam politik praktis mimbar. Mimbar kita jadikan sebagai bagian dari politik praktis. Dengan mengatasnamakan ustadz, penceramah, dan lain sebagainya, kita juga melakukan politik praktis dalam bidang politik.
Ini hati-hati. Karena edaran Kementerian Agama, edaran nomor 9 tahun 2023 bisa menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menjebak kita, untuk menjerat kita, bukan menjebak, menjerat kita. Jadi hati-hati, pelajari itu, karena ada juga sebagai apa ya, ustaz, dai di kampung atau di mana, kecamatan. Jangan sampai Anda ceramah, kita harus tetap. Nah, tetap apa? Satu. Itu kan orang akan potong kan, tetap. Padahal tetap istiqomah misalnya. Tapi Anda begini terus. Iya, menunjukkan simbol. Ada yang bilang begini masih boleh, tapi kalau dia bilang kita harus tetap begini, satu juga. Kalau kita harus tetap begini, ada dua. Tiga bagaimana dengan kaki? Nah, simbol-simbol ini akan bisa jadi menjerat karena ada edaran Kementerian Agama dikeluarkan. Dan edaran Kementerian Agama itu harus jadi pegangan karena itu akan digunakan Bawaslu untuk menjerat Anda nanti. Kita semua dalam ketika kita tidak sesuai dengan itu, maka kita akan dipreteli dengan itu. Jadi ini saya tidak mau ini terjadi kepada kita semuanya selaku pengelola masjid. Ya. Jangan. Karena saya tahu ada juga ini para dai, ada juga ini adalah ustazah yang memegang peran penting dalam membina umat di lapangan. Jangan sampai cuma karena ketidaktahuan kita kena. Ya. Kita bisa kena. Karena ini politik di Indonesia ini sensitif dan seksi. Ya, seksi karena semua orang, ya, dari warung kopi sampai warung yang tidak ada kopi membicarakan itu, membicarakan politik. Makanya dia seksi, semua membicarakan itu. Nah, sehingga itu untuk mengatasi hal ini kita harus berpegang kepada aturan yang sudah diberikan oleh Kementerian Agama. Karena saya tadi baca, tidak ada kayaknya bukan orang Kementerian Agama, semuanya orang Kementerian Agama yang diserta kan. Jadi makanya saya berani bicara ini keras juga, mengingatkan kepada kita semua berpegang pada edaran itu. Ketika Anda tidak berpegang di situ, tidak mengikuti itu, Anda akan kena jerat. Karena itu sudah disampaikan oleh Bawaslu. Kami akan pantau para penceramah. Saya justru setuju, pantau. Jangan sampai ada penceramah yang ada sudah sikat. Gitu. Jerat dengan hukum. Gitu. Karena ada edaran kami yang jelas-jelas mengatur, dikeluarkan oleh sekretariat itu, tolong diedarkan itu. Ya. Dan sampai kita sendiri tidak tahu itu edaran itu keluar. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sebagai pengelola masjid yang pertama tambah pengetahuan agama kita. Ya. Pengetahuan agama kita harus kuat. Untuk mengelola masjid ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tahunya masjid itu bersih atau apa, ya, kotor atau apa, tetapi bagaimana kita memajukan masjid itu. Karena banyak sekali masjid di Indonesia ini orang berlomba-lomba membangun masjid, tetapi memakmurkan masjid tidak. Itu yang belum. Berlomba-lomba, setiap dusun ada masjid, walaupun ukurannya cuma 5x5, dibangun. Tapi begitu terbangun 5x5, yang ada cuma tukang ajar yang ada di situ. Wah. Sehingga ajarnya itu sampai 4 kali. Ajar pertama cuma begitu saja dulu, belum beduk, baru main tes. Nah itu ajar pertama itu yang dilakukan oleh tukang ajar ini. Kalau subuh itu begitu, habis itu sudah beduk. Lalu ajar yang sebenarnya, yang terakhir mau tamat, tetap belum ada yang datang.
Jadi banyak cara dilakukan. Sehingga itu ada pernah ya orang azan jam 10 pagi. Azan keras-keras dia di masjid jam 10 pagi. Datang satu kampungannya, azan apa ini? Kok jam 10 pagi? Ini semua bilang, orang gila ini satu ini. Masa azan jam 10 pagi? Saya bilang itu saya cuma tes-tes. Karena saya ini di masjid ini 5 kali azan di waktu sholat, tidak ada yang datang. Tapi ketika azan jam 10 pagi, saya keluar ke jam 10, satu kampung datang. Dia bilang, jadi saya tes-tes ini, siapa yang gila sebenarnya? Apa saya atau satu kampung ini? Langsung bubar. Langsung bubar. Karena ternyata, begitu tanya, ini kau azan ini apa? Loh saya kan cuma tes mic ini. Tapi anda yang datang mau apa? Mau sholat? Belum waktu sholat ini jam 10 pagi. Loh kenapa kau ajak? Ya saya kan cuma tes mic saja. Apa berfungsi ini mic atau tidak? Jadi siapa yang gila sebenarnya di sini? Ya anda satu kampung yang datang ini. Itu caranya dia untuk menyadarkan rakyat kampung itu.